Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat. Sehat? Ya. Baik. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir untuk kegiatan sesi konseling ini ya. Baik, sebelum memulai kegiatan sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau berdoa, memimpin? Saya. Iya, silahkan Mbak. Sebelum mengawali kegiatan berbagai hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman di sini tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Belum. Iya. Jadi konseling kelompok itu layanan yang dilakukan secara kelompok untuk mengentaskan masalah individu menggunakan dinamika kelompok seperti itu. Kemudian di dalam konseling kelompok juga terdapat beberapa asas-asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang dimana nanti dari masing-masing anggota buat ikut aktif gitu, jangan tertutup ya, jangan malu-malu seperti itu. Kemudian yang kedua ada asas kerahasiaan. Data-data yang sudah tersampaikan oleh teman kalian itu jangan sampai terbeberkan gitu sama teman-teman kalian, jangan diceritakan. Kemudian yang ketiga ada kenormatifan atau aturan di dalam kelompok, seperti aktif bertanya, berpendapat atau berbagi pengalaman kepada kepada teman kalian yang sudah mengungkapkan masalahnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesukarelaan ya. Saya harap teman-teman di sini datang ke sini itu tidak terpaksa. Terpaksa apa enggak nih? Enggak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya tema yang akan saya bahas terkait konseling kelompok itu terkait insecurity ya. Teman-teman pasti udah nggak asing apa itu insecurity. Iya. Kira-kira apa? Ada yang udah tahu insecurity itu apa? Mungkin kayak rasa Kurang percaya diri. Oh ya, kurang percaya diri ya. Iya, jadi temanya terkait insecurity. Baik, kayaknya kita perlu perkenalan terlebih dahulu ya buat biar saling kenal, care gitu ceritanya, adem gitu ya. Dimulai dari siapa? Mungkin dari mbaknya. Dari saya. Jadi perkenalannya itu seperti ini. Tepuk tangan ya. Nyebutin nama, terus asal sama sebutin hobi kalian ya. Ya, gini. Nama saya Lulu, asal Pangandaran, hobi saya nulis, kamu siapa? Nama saya Dina, asal Purbalingga, hobi saya baca, kamu siapa? Nama saya Lulu, asal Cilacap, hobi saya crawling, kamu siapa? Nama saya Reja, asal Purwokerto, hobi saya nonton. Terima kasih. Ya, jadi kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok yang sudah saya sampaikan tadi, temanya terkait insecurity. Baik, jadi masalah teman-teman terkait insecurity itu apa aja sih? Dimulai dari siapa dulu nih? Mungkin dari saya dulu. Ya, baik, silakan Mbak. Jadi insekuritas yang saya alami itu terkait penampilan. Nah, karena kebetulan saya ini memiliki tubuh yang gemuk, jadi kalau lihat orang yang penampilannya itu kayak langsing kayak gitu ya, terus cewek yang cakep, ideal kayak gitu lah ya, terus itu saya pasti merasa insecure dengan kondisi tubuh yang saya miliki. Oh, seperti itu. Jadi Mbak Dina itu insecure dengan penampilan Mbak Dina itu sendiri, seperti itu. Iya, betul. Ya, selanjutnya Mbak Lulu, masalah insecure terkait apa? Saya insecure dalam hal public speaking karena pas presentasi
presentasi, apalagi sebelum presentasi saya udah nervous duluan dan tangan saya itu sering dingin gitu sebelum maju ke depan sebelum presentasi. Oh iya. Ya Mbak Lulu insecure dengan public speaking yang dimiliki Mbak Lulu ya? Ya ketika di kelas, ketika mau maju ke depan dan saat presentasi seperti itu. Selanjutnya Mbak Reca. Kalau saya sendiri itu insecure tentang kalau bergaul sama teman-teman, mungkin kayak di sosial gitu kayak kurang, kayak misalnya lagi kumpul ini, kalau mau bicara tuh juga susah, mungkin hampir sama kayak Mbak Lulu kayak public speaking, kalau bergaul sama orang itu susah gitu. Ya jadi hampir sama ya, public speaking juga cara bersosialisasi Mbak Reca, cara beradaptasi itu kurang bisa menguasai akan hal itu seperti itu ya. Jadi siapa dulu nih masalah yang akan dituntaskan terlebih dahulu? Mungkin dari Mbak Reca, Mbak Dina, atau Mbak Lulu? Siapa? Mbak Dina. Ya. Sebelum saya masuk terkait masalahnya Mbak Dina, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait masalahnya atau berpendapat bagi pengalamannya? Silahkan. Saya Mbak. Iya. Mau bertanya Mbak kan insecure tentang tubuh. Nah itu kira-kira Mbak ngerasa insecure-nya itu tiap hari apa gimana Mbak? Iya, pasti setiap kali saya melihat orang gitu dengan penampilan yang ideal, pasti saya langsung merasa insecure. Jadi bisa dikatakan hampir setiap hari ya. Kalau Mbak Dina itu ngalamin apa ya, insecure itu mulai kapan Mbak? Saya itu ngalamin insecure sejak kondisi tubuh saya berubah ya. Jadi dulu itu fun fact-nya saya itu pernah kecelakaan. Nah itu membuat saya nggak bisa jalan, itu ada kayak berapa bulan gitu. Nah jadi kan aktivitasnya otomatis berkurang ya, kayak cuma makan, tidur kayak gitu. Nah itu membuat naiknya berat badan secara drastis. Nah habis itu tuh aku jadi gemukan. Nah itu awal mula aku insecure sama penampilanku. Jadi Mbak Dina insecure ya hampir setiap hari ya. Terus kemudian disebabkan di masa lalunya yang terkena musibah, akhirnya Mbak Dina kurang aktivitas lah ya saat di rumah ya. Mungkin karena Mbak Dina sering tidur, nggak jalan, kurang olahraga seperti itu. Lalu pada saat itu langkah apa yang Mbak Dina lakukan? Karena langkah apa yang Mbak Dina lakukan agar Mbak Dina itu nggak ngerasa insecure? Biasanya kalau lagi ngerasa insecure ya gitu ya, karena kalau aku insecure terus gitu kan pasti jadi nanti sedih gitu ya, nanti jadi moodnya di hari itu jadi mesti nggak enak juga. Nah aku biasanya ngatasinya itu dengan kayak lebih aware gitu sama diri sendiri, lebih menyadari kelebihan dari diriku, bahwa oh ya nggak apa-apa kamu kayak gini, kamu nggak, penampilannya nggak ideal tapi masih banyak loh kayak kelebihan di tubuh kamu itu. Karena gimana ya, kamu udah bisa jalan gitu ya, nafas normal itu aja kamu udah harus bersyukur loh gitu. Jadi lebih ke banyakin bersyukur sama lebih aware ya, lebih sadar sama apa yang kita miliki kayak gitu. Oh iya ya, Mbak Dina sudah mampu menemukan jalan langkah buat kedepannya lebih bersyukur, lebih aware. Nah cocok sekali ya dengan apa yang akan saya tampilkan, itu terkait video cocok gitu terkait masalahnya Mbak Dina seperti itu. Bisa ini sama ya, hampir sama masalahnya kayak Mbak Dina terkait penampilan. Dasar gendut, jelek banget jerawatan sih. Ih, pendek banget, jelek loh, hitam banget sih. Waktu kecil, kayaknya kita gak pernah ya insecure kayak gini. Dulu kita bisa keluar rumah dan main tanpa pedulin penampilan kita. Sekarang
Sebaik apapun kita usaha untuk tampil cantik, mereka selalu bilang, terlalu kurus lah, terlalu gemuk lah, terlalu tinggi, terlalu pendek. Semuanya bikin kita insecure. Rasanya kita gak pernah cukup. Terlalu banyak kekurangan. Tapi yang perlu kita sadari, mungkin kekurangan kita bisa jadi menjadi kelebihan untuk orang lain. Kita melihat orang lain dan ingin menjadi seperti mereka. Tapi orang lain melihat kita dan ingin menjadi seperti kita. Cantik itu apa sih? Cantik itu bukan berarti punya wajah mulus. Wajah bisa berubah karena usia, tapi hati yang cantik akan tetap cantik. Body goals itu apa sih? Body goals yang sesungguhnya itu bukan tubuh yang langsing, tapi tubuh yang sehat. Waktu kecil kita gak pernah insecure. Kenapa sekarang kita dengerin omongan mereka? Kalian itu cantik apapun warna kulitnya, bentuk tubuhnya, kurus, gemuk, tirus, cabi. Kalian semua cantik. Yang terpenting, bersyukur dan cintai diri kalian sendiri. Kalau aku minta kalian untuk menyebutkan nama orang yang paling kalian sayang, butuh waktu berapa lama untuk kalian menyebutkan nama kalian sendiri? Remember, love yourself. You are enough. You are beautiful. You are loved. You are different. You are unique. You are special. You are one in a billion. And you are you. Ya. Tidak ada standar kecantikan, yang ada hanya penilaian masyarakat. Jadi cantik itu relatif ya teman-teman, bahwa tadi sudah disampaikan body goals itu nggak harus langsing, tapi karena diri kita sehat gitu, seperti itu. Kemudian ada yang mau menyimpulkan lagi terkait video tersebut? Mungkin iya sih, videonya sangat menyadarkan banget ya, bahwa kita itu harus lebih self love sama diri kita sendiri. Ya, betul. Kayak mau seperti yang tadi disebutkan, bahwa mau cabi, mau kurus, mau pasti ada aja ya kayak sisi kita itu gimana ya, kayak ngerasa kurang kayak gitu. Tapi itu sebenarnya itu bisa jadi itu kelebihan buat orang lain gitu kan. Jadi kita lebih benar-benar harus self love ya sama diri sendiri. Iya, karena ya nggak tahu ya, mungkin orang-orang musatin perhatian kepada kita ya karena kita ceria, bukan mandang soal penampilan atau fisik, seperti itu yang beda. Ya, mungkin bisa dilanjut masalah selanjutnya ya Mbak Dina. Baik. Siapa, dari Mbak Reca atau Mbak Lulu? Iya, silakan Mbak. Masalah saya yang tadi tentang public speaking Iya, tentang public speaking. yang kurang, terus semisal maju ke depan buat presentasi ataupun apa, saya takut jadi pusat perhatian teman-teman, terus takutnya salah menyampaikan. Jadi gara-gara takut salah itu dan jadi pusat perhatian, membuat saya dalam menjelaskan sebuah materi itu kadang menjadi bahasanya itu tidak tertata dengan rapi, atau mungkin bisa salah mengucapkan juga gitu dalam menyampaikan materi. Apakah Mbak Lulu merasakan hal seperti itu setiap hari, setiap perkuliahan atau setiap presentasi? Hampir setiap presentasi. Hampir setiap ya, presentasi. kalau pas offline. Kalau Pas pas offline. online enggak. Ya
karena online tidak tatap muka ya Mbak. Ada yang mau berpendapat atau bertanya? Mungkin saya mau bertanya ya, kayak kenapa sih Mbak Lulu itu udah kayak nervous duluan sebelum Mbak Lulu itu melakukan sesuatu gitu, sebelum presentasi itu? Ya itu tadi karena jadi pusat perhatiannya teman-teman Ya secara tatap muka iya gitu secara ya. tatap muka, jadi kayak takut gitu salah menyampaikan terus kata-katanya emang udah gimana dipikirin, tapi kalau yang diucapin Diucapin malah beda gitu ya, ya karena mungkin karena grogi kayak gitu ya. iya gitu nervous. Dari mana Cak? Iya. Ya tadi Mbak Lulu sudah menyampaikan juga masalahnya terkait public speaking. Apakah Mbak Lulu ketika mau melaksanakan presentasi atau maju ke depan setiap perkuliahan, Mbak Lulu belajar dulu nggak sih pada saat di pondok atau di rumah atau di kos? Sebelum presentasi ya saya belajar dulu, kayak baca-baca materinya gitu biar pas menyampaikan mungkin bisa lebih enak, juga gampang diterima sama teman-teman gitu. Gampang diterima, tapi tanpa disadari walaupun sudah belajar tetap aja masih belum bisa melakukan hal itu. Iya, masih kurang dalam public speakingnya nih. Untuk mengurangi rasa itu tidak bisa public speaking, nggak bisa buat ya kayak ngerasa blocking gitu ya di depan itu, Mbak Lulu buat ngurangin itu gimana? Saya pernah ngikutin solusi dari dosen saya. Kalau saya misal panik ataupun apa gitu, usahakan buat tarik nafas 3 kali. Nah terus yang saya lakuin juga selain itu juga memberi semangat ke diri sendiri bahwa ya kamu bisa, kamu nggak bakal seperti itu gitu, bisa. Iya jadi seperti mediasi ya, berbicara dengan diri sendiri, menguatkan diri sendiri dengan cara memberi kalimat yang sportif seperti aku bisa, aku nggak seperti itu kok, kayak gitu. Lalu apakah hal tersebut sudah dilakukan sama Mbak Lulu? Sudah, tapi belum ini belum berhasil gitu, masih Belum berhasil. Iya, masih kadang ya kayak gitu, masih proses lah ya. Cara lainnya ada nggak selain mediasi tersebut? Cara lainnya mungkin pas udah di depan presentasi, mungkin saya usahakan bawanya kayak santai, udah ini teman saya, seperti ngajak ngobrol aja gitu, dibawa santai biar enggak ini gimana ya, biar ngobrolnya juga enak, gak pas sharing materi gitu, pas jadi ngobrol sama temennya, diskusi di sana. Iya, dibawa santai gitu kan. Apakah Mbak Lulu pada saat presentasi atau maju ke depan itu membawa catatan kecil enggak? Enggak Mbak, paling di HP doang. Di HP. Iya. Tadi ya Mbak Lulu sudah menyebutkan buat mengurangin rasa nervous di depan, tidak bisa public speaking ya dengan mengatakan kalimat yang sportif, kemudian tidak membawa catatan tapi membawa HP ya. Kemudian diskusi dengan teman di sebelah ketika di depan, seperti itu. Ada yang mau memberikan pendapat atau pengalamannya? Boleh Dari Medina atau Mbak Eca? Kalau apa ya, kalau misalnya maju ke depan tuh emang rasa paniknya kayak terlalu takut mau maju di depan. Tapi kalau misalnya kita maju di depan tuh ternyata nggak seburuk yang kita pikirkan, kita bisa ya, walaupun kita masih belibet apa masih ngomong itu kan wajar ya. Kita juga masih belajar, kalau misalnya udah pintar juga nanti kita kayak bisa jadi guru atau apa kan gitu. Kalau aku dari diri sendiri tuh untuk mengurangi, kayak kemarin temanku tuh bilang sebenarnya orang yang nggak percaya diri itu orang yang paling percaya diri. Kenapa? Orang yang nggak percaya diri itu kayak udah percaya diri duluan bahwa kalau dia ngomong itu dia paling didengerin,
paling kalau misalnya dia salah itu oh itu salah padahal kenyataannya kalau misalnya kita ngomong orang itu mungkin dengerin tapi nggak terlalu intens dia salah ngomong apa enggak. Gak semua orang juga merhatiin ya. Iya, Perhatiin. jadi itu kayak buat diri sendiri juga oh iya kok nggak yang seburuk yang dipikirkan. Bagaimana dengan Mbak Lulu dengan statementnya Mbak Reca? Apakah sudah mulai terbuka buat ingin merubah? Mungkin aku juga mau nambahin ya. Silakan, Mbak Dina. Tadi kan dulu udah bilang ya bahwa kayak dia tuh selalu mengatakan kata-kata yang sportif kayak gitu ya, biar aku tuh bisa gitu. Aku tuh nggak seburuk itu kok kayak gitu kan. Nah itu tuh emang bener ya, karena alam bawah sadar itu kan kayak manifest gitu ya. Jadi kita tuh akan melakukan apapun yang sesuai dengan pikiran kita. Jadi itu betul sekali bahwa Mbak Lulu tuh kalau presentasi aku tuh bisa kayak menyemangati diri sendiri gitu ya. Nanti kalau Mbak Lulu pikirannya kayak gitu pasti juga presentasinya lancar. Tapi kalau Mbak Lulu udah kayak grogi dulu kayak gitu, pasti nanti juga bakalan grogi. Nah jadi itu sih kayak penting banget ya manifesting ke diri sendiri yang positif-positif. Iya, jadi bisa tuh ya Mbak Lulu sebelum memulai presentasi Mbak Lulu nggak usah mikir iya aku nggak bisa seperti itu ya. Jadi pikirkan hal-hal yang positif agar nanti juga presentasinya bisa lancar. Kan pikiran yang rasional itu bisa membawa buat kedepannya atau bisa terjadi gitu terjadi yang rasional pula, tapi yang irasional biasanya itu ya bakal ngikutin pikiran kita yang irasional seperti itu ya. Karena ini sangat flat sekali ya forumnya, mungkin sebelum kita memulai lagi ada ice breaking dari saya. Cluenya itu up itu ke atas, down itu bawah. Jadi seperti ini, bisa dipraktekkan ya Mbak? Oke. Gini, masuk ke sini, terus ini. Kalau up Saya bilang up berarti up down down. Ya, yuk bisa dimulai yuk. Berarti ini dua nggak Iya, semuanya. dua tangannya mengepal ya, diselingin. Ya, bisa dimulai ya. Bisa. Up down. Up down down. Aduh, saya jadi grogi sendiri. Up down. Down. Coba up down. Up Satu. down. Up down. Down. Up. Butuh fokus yang tinggi ya. Up down. Ya udah. Terus ada lagi nih, tangan kiri kalian seperti ini, kiri ya. Terus tangan kanannya seperti ini ya. Jangan menempel. Kalau saya bilang angka ganjil berarti enggak seperti ini. Tapi kalau saya bilang angka genap berarti kalian menangkap jari telunjuk tangan kalian. Oh ya kayak gini. Oh berarti kalau misalnya genap ini. Iya, kalau Genap saya bilang ditangkap. angka genap. Tapi kalau misalnya saya bilang angka ganjil, ya udah diem aja gitu ya. Iya, oke. Ya, jangan nempel. Oh 5 9 Ya Allah, aku yang what is it? 1 11 12. Ya udah. Aduh. Ya. Harus fokus ya berarti Fokus ya. ya. Karena kayaknya udah pada lemes sama ya. Mau dilanjut nggak nih? Lanjut dong. Tadi udah terselesaikan ya. Sekarang giliran Mbak Reca.
tadi terkait susah buat bersosialisasi dengan orang baru atau beradaptasi dengan orang baru. Kadang ketika berkomunikasi suka belibet ya, karena ya mungkin masih baru, emang biasanya seperti itu. Dari teman-teman ada yang bertanya atau berpendapat? Mungkin dari saya dulu ya, kayak apa sih kayak hal yang membuat Mbak Reca itu kayak sulit bergaul sama orang gitu loh, sama orang lain, padahal kan mungkin orang itu juga pengen kenal ya, dekat sama Mbak Reca, tapi kayak Mbak Reca itu kayak udah kayak mungkin gimana ya, kayak udah ngerasa ini duluan ya, kayak takut gitu ya. Iya, takut. Kayak misalnya ke orang baru, terus kayak misalnya kayak dikira so kenal sedekat gitu. Jadi gitu. kadang diam. Kadang kan ada teman kita yang udah biasa, mungkin udah biasa sosial ya, Kayak menyapa dulu ya. ke teman-teman tuh kayak bicara aja enak. Terus kadang kayak humor gitu loh, bisa gitu. Jadi kayak lebih dekat. Berarti dengan humor. Ya kadang ada yang mungkin kayak bercanda ya gitu. Kadang jadi kayak lebih dekat gitu sih. Itu Mbak Reca lakukan ketika bertemu dengan orang baru? Enggak, maksudnya jadi saya tuh kayak pendiam, padahal kan kayak lihat orang itu kayak enak banget kalau misalnya baru ketemu aja udah akrab, terus udah cerita sana sini gitu. Berarti dari pihak sananya, pihak keduanya ya yang mengajak buat bercanda. Jadi kayak aku kadang insecure, kok aku kayak nggak bisa apa ya, kayak gitu, kayak temanku enak kalau misalnya saling cerita gitu. Kemudian ketika Mbak Reca bertemu dengan orang baru, itu yang pertama Mbak Reca lakukan apa sih? Mungkin kalau kayak sekarang sih kayak lebih sering manggil ya, kayak manggil, kalau enggak ya cerita apa ya di kegiatan sehari-hari. Kalau misalnya kitanya udah dekat gitu. Apakah basa-basi ya, betul. Apakah respon dari Mbak Reca dari kedua belah pihaknya tadi direspon dengan baik atau respon seperti apa? Mungkin tergantung ya, beda-beda dari orang. Kadang ya misalnya kalau dia udah agak kenal itu agak enak, maksudnya bisa bicara gitu kan. Tapi kalau misalnya belum sama sekali, mungkin ya diam, belum terlalu terbuka gitu. Tapi Mbak Reca sering gak sih kayak nemuin orang-orang baru yang pendiam, aktif, kemudian baru ketemu udah ngajak bercanda? Ada sih, tapi ya itu kan berarti kayak dia ngakrepin ke aku dulu gitu kan. Jadinya aku yang kaku, misalnya diem, bisa jadi agak cair, iya, bisa cerita gitu. Kayak saya yang menyesuaikan gitu sih. Dari teman-teman ada pengalaman seperti itu atau mau bertanya berpendapat kepada Mbak Reca? Bertanya Mbak, kan Mbak Reca ini pendiam gitu. Semisal masuk seperti UKM gitu, itu gimana Mbak kan di sana pasti banyak anggota juga. Nah itu cara Mbak buat menyesuaikan dan berkenalan dengan anggota di UKM tersebut atau organisasi tersebut gimana? Mungkin kalau dari dulu tuh misalnya pernah juga ya di sekolah itu kan masuk organisasi. Lah itu kayak mungkin bukan di bagian kayak divisi kegiatan atau apa gitu kan, jadinya seringnya tuh di bagian mungkin kayak BPH. Jadinya kan kayak cuma di lingkup BPH kan cuma berapa orang ya, dan kegiatannya itu kayak di balik layar loh. Jadinya kayak nggak melatih kita tuh buat bicara banyak gitu. Jadi kalau misalnya ketua kan mungkin bisa ya mengkoordinir semua divisi, tapi kalau misalnya mungkin ya kalau dulu tuh sepengalamanku kan bendahara, kalau nggak sekretaris itu kan cuma di lingkup ngurus dokumen apa-apa. Jadi jarang banget kalau misalnya berbaur ke bicara ke banyak orang. Jadinya kayak nggak latihan apa gimana gitu. Apakah Mbak Reca udah pernah mencoba gitu, mencoba buat lebih aktif lagi berbaur dengan orang baru? Kalau sekarang sih lebih ya belajar sih. Kalau misalnya sekarang
jangan terlalu pendiam gitu ya, kayak gitu. Kalau misalnya sama Dina ini kan kadang manggil, terus kadang cerita kegiatan sehari-hari, terus tanya basa-basi juga, lagi apa, bagaimana gitu. Lebih sering cerita, walaupun apa ya, misalnya dari ini apa susah cerita apa ngomong gitu, tapi kayak berusaha cerita lebih banyak gitu. Berarti ya berusaha buat ya ngedeketin lah ya orang tersebut dengan bertahap seperti itu, nggak langsung aja, karena emang bertemu orang baru itu nggak mungkin first impressionnya itu baik, pasti kadang pendiam, kadang juga kita mandang ih kok dia kayak gitu seperti itu ya. Ya caranya emang ya seperti itu yang Mbak Reca katakan ya, dengan ngedeketin orang tersebut, basa-basi, bertanya dengan kegiatan sehari-harinya itu bagaimana gitu, seperti itu ya Mbak Reca. Iya. Ada pengalaman baru dari teman-teman mungkin terkait bertemu dengan orang baru, adaptasi? Iya, emang benar sekali ya bahwa kalau kita di lingkungan baru itu kadang kita kayak sulit menyesuaikan gitu ya. Kadang kita udah berusaha nih kayak mencoba berbaur gitu, tapi ternyata lingkungannya itu kayak bukan lingkungan kita gitu loh. Betul. Iya, nah itu sih yang jadi problem tuh kayak gitu. Iya, karena iya betul sekali Mbak Dina, karena emang mungkin kita hadir di lingkungan tersebut itu belum terlalu lama ya. Ya biasanya butuh waktu beberapa bulan buat kita beradaptasi atau santai hidup di lingkungan tersebut. Ada langkah lain nggak Mbak Reca agar bisa berbaur lagi dengan orang baru? Paling itu sih, kayak lebih sering nyapa dan terus banyak cerita gitu. Oke. Saling kenal kayak gitu ya. Emang kalau misalnya belum kenal orang itu pasti kita kayak suka bingung, dan kadang kita juga bikin statement sendiri ya, kayak ih dia kayaknya nggak suka sama aku, dia kayaknya kayak gini. Padahal kalau kita udah kenal itu sebenarnya mestinya klop gitu loh, kayak ada aja gitu. Iya sih. First impressionnya itu ketika bertemu dengan orang baru yang udah tadi saya katakan ya nggak positif gitu, pasti negatif. Tapi malah pas udah deket lama, ternyata baik ya orangnya kayak gitu. Nah, saya ada video nih terkait pembahasan kita kali ini, insecure. Jadi insecure itu nggak semestinya negatif. Insecure itu emang harus kita ada di dalam diri kita buat berkembang gitu. Karena kan kita ngerasa insecure, oh iya ya aku ngerasa insecure, berarti kedepannya Dulu tuh aku mikir kalau aku insecure, aku kurang bersyukur sama diri aku sendiri. Tapi kedepannya bisa buat lebih baik lagi, jadi grow gitu. Dulu tuh aku mikir kalau aku insecure, aku kurang bersyukur sama diri aku sendiri. Tapi kalau sekarang, aku pikir aku perlu insecure. Insecurity itu kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak hal yang buruk kalau kita nanggepinnya positif, nggak sih? Jadi kita punya insecurity itu nggak apa-apa sama sekali sebenarnya. Ngeresponnya itu dengan cara yang positif, bukan ngebawain ke protes terus tentang apa yang kita punya. Malah insecurity itu menurut aku ngebantu banget kalau misalnya kamu mau grow. Kalau kita selalu ngerasa kenapa, kita selalu ngerasa kurang tanpa berbuat apa-apa, itu nggak bakalan berubah guys. Rasa insecure itu bagus asalkan ditanggepin dengan baik, asalkan kita ngeresponnya positif. Rasa insecure itu bagus asalkan ditanggepin dengan baik, asalkan kita ngeresponnya positif. Ya, gimana, betul nggak? Iya betul sekali ya. Ya, karena ketika insecure ya kita harus ngadepin itu dengan positif, jangan negatif. Udah ngerasa insecure malah kita udahlah aku emang kayak gini gitu ya, nggak mau kayak pasrah aja sama diri sendiri. Terus kalau berpikiran negatif kan, oh iya aku kayak gini, kayak lebih introspeksi lah ya, aku kok nggak bisa public speaking, oh ya berarti kedepannya aku harus lebih baik. Aku kok kayak gini ya ngerasa gendutan, ya berarti kedepannya ya memperbaiki, ya sehat juga termasuk bentuk rasa percaya diri kita seperti itu. Kemudian tadi kurang dalam hal beradaptasi, ya komunikasi bisa diperbaiki, ya komunikasi apa, interpersonal kayak gitu, dan lain sebagainya, banyak kayak jenis komunikasi yang baik.
Ada yang mau berpendapat atau terkait dengan statement dari video tersebut? Ya, cukup sangat membantu atau gimana? Iya sih, membantu banget ya, kayak menyadarkan kita banget bahwa insecure itu malah kalau ditanggapin dengan baik tuh malah buat kita jadi grow, jadi bertumbuh. Iya, Karena betul. kita menyadari kekurangannya kita apa dan kita sadar, lalu kita melakukan nih, kita eval, oh aku tuh kayak gini, berarti aku harus gini gitu biar aku nggak kayak gini lagi, kayak gitu kan. Ya, karena emang insecure itu nggak harus negatif, insecure juga baik buat diri kita juga kan. Iya. Karena ambil sisi positifnya aja. Gimana tanggapan kalian terkait sesi konseling saat ini? Kalau saya sih sangat membantu sekali ya ini sesi konselingnya, bahwa menyadarkan banget sama keadaan saya sekarang, bahwa oke, nggak apa-apa kalau kamu sekarang kayak gini, tapi habis ini kamu sadar dan kamu melakukan sesuatu nih biar kamu nggak kayak gini lagi, kayak gitu. Ya. Dari yang lain? Ya, bagi saya juga sangat membantu karena yang tadi saya lakukan hanya bisa 2 cara itu. Terus tadi kan berdiskusi bareng gitu, berpendapat. Jadi saya memiliki solusi baru buat nantinya bisa mencoba hal itu. Ya betul. Dari Mbak Reca? Sesi konselingnya sangat menyenangkan ya. Iya. Kita juga santai bisa saling terbuka, terus saling memberi solusi juga. Sangat membantu sih, maksudnya dilihat dari tadi video yang ada, ternyata insecure itu perlu buat kita lebih tumbuh lagi. Iya. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Tadi dari masing-masing anggota juga ya sedikit atau banyak membantunya itu tergantung diri kita sendiri ya. Jadi ayolah kita upgrade diri kita buat kedepannya, karena nggak semua manusia itu ya sempurna gitu. Iya, karena sesi konseling sudah di ujung akhir, di ujung tombak. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf ya, karena juga kesalahan manusia itu banyak. Ya. Terima kasih. Semoga bisa membantu buat kalian. Saya juga mohon maaf kalau banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa ya, kita belum doa buat penutup. Ada yang mau memimpin buat doa penutup? Ya, dari Mbak dulu. Buat doa penutup. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke,